Yang menjadi pokok daripada Maharasi ini sebenarnya adalah upacara resikane sebagai awal keajakan daripada pura ini, ya, sebagai dasar sebelum kita menginjak kepada upacara-upacara berikut. Ada sesayut najas wali atau ngerajas ini. Kalau lagi yang laki-laki kumpulkan, sekarang tatap sesayut ngerajas ini. Kemudian yang perempuan ngerajas wali, tatap sesayut ngerajas wali. Nabi Yukanata dan Gria Giri Kusuma beserta istri dan ke Besi Pemaron yang kami sucikan dari Gria Pemaron pada terutama dari Kepung. Kami ucapkan terima kasih sekali karena atas kelonggaran panjenengan kita bersama dalam malam ini bisa berkumpul, mungkin dalam acara sosialisasi manusiadatnya, acara manusiadatnya yang akan kita laksanakan purnama ketiga bulan 8 akhir, dan mungkin ini nanti akan ada acara yang lain yang nanti kita mohon nasihat dari Ide Nabi. Semoga acara untuk mensucikan pura karya Dharma Santi bisa sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Pembukaan sabun Mukawadimah ikut mawon Pak Ketua BHDI Kecamatan Kepung menambahi terima kasih lagi yang luar biasa sebagai pribadi maupun sebagai lembaga. Saya juga sebagai Ketua BHDI Kabupaten mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Ide Nabi dan rombongan Desi juga beserta rombongan sudah menyempatkan membina kami yang ada di Kabupaten Kediri. Lanjut, mohon maaf apabila dalam penyambutan, kalau di Jawa suguh gubuh lungguh aruh itu tidak berkenan di hati rombongan Ide Nabi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon arahan dan bimbingan untuk terkait dengan acara manusiawiatnya yang akan rencana dilakukan pada purnama ketiga nanti. Jadi rencananya memang ketika ini DNAB Piudalan di Pura Kita Bersama ini, acara manusiawiatnya juga dilakukan. Salah satunya adalah Raja Sewala
Raja Singa, Mepandes ya, Mepandes juga pewintenan. Nah, ini nanti pewintenan termasuk winten itu tidak hanya tentang winten Mangku, banyak yang perlu diwinten termasuk salah satunya Saraswati. Bagi anak-anak didik, bagi anak-anak kita kalau bisa seyogianya dan sedapatnya dilakukan upacara pewintenan Saraswati. Kalaupun nanti ada yang menjadi tukang dan ingin membangun tempat suci dan punya kewenangan, punya kelebihan dalam hal niskala juga ada pewintenan mendaki kalau nggak salah, nah, termasuk salah satunya mungkin nanti juga saya ikut pewintenan, tapi berkenan ide Nabi untuk memberikan nanti apa ular-ular atau nasihat apa yang akan kita lakukan itu, arti dan pentingnya kita melaksanakan itu, tujuannya melaksanakan itu. Terima kasih dan Nabi. Pengantarnya sementara itu dulu, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dulur-dulur yang lain, karena ini bukan hanya dari Kepung, nanti mengalir bisa diawali demikian dan Nabi. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para Mas Dharma yang Alicir hormati dan cintai, demikian pula rombongan dari Bali yang datang saat ini. Ada barangkali salah seorang tidak hadir karena sesuatu dan lain hal, utamanya adalah karena kerepotan beliau dalam bepergiannya. Jadi yang di Payungan tidak hadir, rencananya memang hadir, tapi 2 hari yang lalu bilang diri bahwasanya sedang repot tidak ikut, tapi terus dimonitor. Ini tidak lain adalah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana program berlanjut. Setelah kita melakukan suatu upacara untuk para leluhur supaya ada keterlibatan beliau terhadap kehidupan kita, sudah kita upayakan selesai dan sudah kita setanakan beliau yang ada di depan kita. Stukara tidak semudah itu barangkali kita berbuat, tapi semua itu adalah karena berkat beliau dan dukungan beliau. Stukara kita bisa laksanakan dalam 2 periode. Setelah itu berikutnya kita akan menginjak ke masalah dewa yatnya. Itu barangkali berumur pada leluhur, kemudian dewa yatnya yang menjadi pokok daripada bahasa ini sebenarnya adalah upacara resigani sebagai awal keajakan daripada pura ini. Ya, sebagai dasar sebelum kita menginjak kepada upacara-upacara berikut. Jadi dalam upacara itu adalah kita ingin mensterilkan atau menormalisasikan lingkungan yang ada sini, sekaligus meningkatkan kesuciannya atau meningkatkan kesakralannya dengan melaksanakan pembersihan ataupun dengan melaksanakan menetralisir hal-hal yang negatif yang ada di lingkungan pura ini, sehingga kesakralan dan aura pura akan tetap terjaga dengan upacara yang namanya resi yatnya. Dalam hal ini adalah kita berusaha untuk menempatkan Betara Gali, karena Betara Gali itu sendiri adalah sebagai menetralisir keseimbangan antara Buana Alit dengan Buana Agung. Dengan nantinya prosesinya adalah menanam batu dadu di setiap lingit dan menanam batu batu di halaman tengah, yaitu di halaman tengah yang depan ini. Mengapa di halaman tengah? Kalau diperkenankan barangkali di situ kita akan menanam memakai jarum asu bambu kep. Karena di Jawa, kalau di Jawa tidak boleh, tetapi kalau di Jawa Tengah apa bisa apa enggak. Nanti jarum untuk normalisasi ini, menetralisasi ini banyaknya adalah 16 atau 17 bentuk jarum. Yang di jeroan utama adalah 6 jarum panca warna dengan 1 bebek. Kemudian yang di Jawa Tengah yaitu 6 tambah 1 berarti 7.
7 berarti bebek 1, kemudian anjing 1, ditambah lagi 2 angse dengan kambing. Jadi nama daripada jalan keluar adalah mancing gelut-gelut, itu berarti membersihkan secara tuntas. Ngelut-ngelut itu berarti membersihkan supaya tidak tanggung-tanggung. Segitu rencananya. Setelah itu baru berikutnya akan dilaksanakan suatu upacara pemelaspas. Berarti mendem Pajedatu pada setiap linggih untuk membangkitkan daripada energi masing-masing sulinggih. Kalau istilahnya, kalau pakai HP dicas, dihidupkan kembali dengan mendem pedagingan, mumpuk menambahkan pedagingan ataupun memumpuk pedagingan, sehingga betul-betul nanti memang sinarnya, auranya akan bertambah. Ini kalau kita berikan limit waktu, kalau nggak salah 25 tahun lamanya. Kalau sudah seperti ini, kemudian di jauh sisi di luar juga mencaru, itu hitamnya adalah IKE-1 dengan warna merah. Itu kalau kita jumlahkan semuanya adalah lebih kurang 19 ataupun 21 jalu. Kemudian di dalam masalah pencaru ini ada yang disebut dengan mengutang atau membersihkan pemali. Pemali dalam artian kalau pamannya salah ukur ataupun ukuran daripada puluh ini menyalahi supaya jangan mendatangkan penyakit, kita berusaha untuk menetralisir. Pemalinya ada pemanguhan pemali agung namanya. Ada 7. Yang di Jeroan adalah jenisnya 5. Kemudian yang di benar 5, yang di Jabu adalah 1. Kemudian yang Lebuh ada 5 segitu, berarti 6 ini. Kalau di sini tidak ada penunggu sekarang. Di dalam belakang juga nggak ada, hanya cuma 6 pemali agung. Kemudian berikutnya adalah ingkup sekarang. Ingkup berarti menyatukan. Yang dulu barangkali kita memperlebar, baik di Madiun Mandalu maupun di Jawa Madiun Mandalu. Sekarang supaya dekat, supaya memang betul-betul tepat, kita ingkupkan jadikan 1 dulu. Itu acara berikutnya. Kemudian berikutnya adalah acara apa? Belaspas dan Pasupati. Kemudian beliau-beliau pergi ke Betara dan luhur-luhur yang kita linggihkan, dibuatkan lagi tapak linggih, kemudian kita pendak di Jabu. Kemudian telah kita pendak ke Jabu, berikutnya baru memproduksi, baru kita linggihkan. Baru diaturkan upacara puja wali dan geling yang Betara Gane. Yang Betara Gane di pojok mana? Ersani, berarti dua arah utara dan timur itu dipandang. Makanya nanti saya sarankan untuk mendem jalur Sigane di pojok Ersani, berarti antara para penangan timur laut. Timur laut itu 1 ukurannya untuk mendem sekalian dengan isi-isinya. Dalamnya adalah 0,5 meter, kemudian lebarnya juga 0,5 meter persegi. Itu semua sampai dengan parangnya. Kalau nanti dibedakan ada perempuan dan laki-laki, karena mereka akan ada suatu pembersihan awal, adalah mereka ada di dapur dengan suatu upacara. Yang pertama adalah pakai parem, pakai lulur, ya, pakai parem, pakai lulur, pakai abu dapur untuk membersihkan kotorannya, dan sampai dengan memotong daripada kuku tangan keduanya. Itu prosesnya ada di dapur. Setelah seperti itu bebedak dan lain sebagainya, baru disirami dengan air yang dicampur dengan rumput-rumputan, ancak, padang lepas, kemudian siap umat. Itu pakai mandi dulu di dapur. Setelah mandi di dapur, yang terakhirnya baru ramas dia. Ramas dengan disiram dengan air kumkuman. Setelah seperti itu, baru akhirnya mereka itu, keduanya laki dan perempuan, dipingit atau ngekap. Berarti dia disakralkan kedudukannya.
pada tempat tertentu biasanya. Ya, sekarang kemampuan kita, kalau ngekep ada yang dilaksanakan 1 hari 1 malam, itu paling tidak. Ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 5 hari 5 malam, dan ada 7 hari sampai dengan 42 hari. Sekarang tergantung pada kemampuan. Di dalam rangka ngekep ini mereka akan diberikan apa yang disebut dengan sirih. Sirih yang sudah dirajah di daun sirih yang sudah dikasih pinang, sudah dikasih kapur, pada awalnya ditelan. Berarti kita sudah memasukkan aksara yang ada di sini di dalam tubuh mereka, karena masing-masing itu sudah ditulis, sudah dirajah dengan sakstra akoma dan yare luwe. Setelah itu baru diberikan mempedamel, supaya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, supaya bisa merasakan yang namanya 6 rasa. Bagaimana rasa baik, rasa manis, rasa pedas, rasa cepat, untuk menghilangkan yang disebut dengan sat ribu, penyakit yang jelek secara negatif yang ada pada tubuh dari mereka, muha, lupa, iri hati, dengki dan sebagainya. Tuh, ya. Setelah itu kemudian baru dilanjutkan, mereka akan mana? Akan membiakala dulu, baru membiakala. Setelah membiakala baru mereka akan menek unggah ke potong gigi. Itu kaitannya dengan potong gigi. Kalau umpamanya mereka akan mengerajai soal dengan desinya terkait dengan upacara potong gigi. Kan kebanyakan itu belum kayak semuanya sini kan. Ini baru pertama kali ya, baru pertama kali. So, biasanya kalau mereka sudah nekep, itu orang tuanya biasanya menggendong dia, tidak boleh dia sampai tersentuh tanah. Sakralannya akan menuju ke tempat daripada potong gigi, digayot dulu, ditandu dulu, mereka itu datang. Kemudian setelah juga ditandu untuk kembali ke tempat itu. Kemudian dipotong giginya yang berdua adalah taringnya dulu keduanya, untuk menghilangkan segala kerakusannya. Itu simbolisnya niase, simbol. Kemudian 4 gigi seri yang ada di depan. Tetapi masa ini perkembangan seperti ini, supaya jangan sampai terjadi sesuatu di dalam giginya, ya pakai emas serana aja, gosok aja dikit. Tidak seperti dulu sampai potong sampai pas sampai potong, udah kayak begitu ya. Kemudian setelah itu sudah selesai. Itu dalam proses, itu juga sama prosesnya, menghilangkan sat itu 6 kan, 2 gigi taring dan 4 gigi seri. Itu untuk meredam hal-hal negatif yang ada pada mereka. Kemudian di dalam proses mewinten itu, karena kalau anak-anak sudah berumur 5 tahun, berarti sudah tanggal gigi, mau upat istilahnya. Berarti sudah tanggal gigi, sepatutnya mereka diberikan suatu pelajaran disebut dengan pewintenan bunga atau sisil upanayama, supaya mereka itu tidak terganjal di dalam hal mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama awal. Tapi itu kadang-kadang terlupakan kan. Di Bali aja kadang-kadang tidak terlaksana, apalagi di sini. Karena kita akan berusaha seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pembicaraan Saraswati. Saraswati berarti itu pembicaraan dasar. Kemudian ada pembicaraan pemangku. Kemudian antara pembicaraan Saraswati itu balik sebagai tingkatannya untuk ketiga. Pemangku dan jenis pemangku ini yang meminta yang sama adalah ada mangku dalam, mangku buka, mangku sangging, ada mangku dasaran, ada mangku dukun, pengobatan bisa ada. Itu jenisnya pembintanannya sama, namun profesinya yang berlain dalam rangkaian upacaranya, pengilaiannya itu yang berbeda gitu ya. Kemudian dalam tenaga ini juga ada pembintanan yang disebut dengan pembintanan mererajahan. Berarti jenis tulisan yang akan dituliskan kepada badan yang mewinten. Dari mana aja berkuala kali.
Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah pembinaan untuk Ika Jati. Setelah mereka meningkat menjadi pemangku dengan sekian lama, perlu ditingkatkan pada suatu upacara pembinaan yang disebut dengan pembinaan wiwa. Berarti tingkatan Kupojati itu yang terakhir, dan lagi ada pembinaan yang lainnya di dalam tingkatan Ika Jati. Jadi dalam pengelukatan Ika Jati yang disebut dengan pembinaan wiwa itu agak prinsipil dikit, agak klasik, karena semua pakaian yang dia dipakai untuk setelah memimpin biwa harus ditanggalkan, dibuatkan dibuatkan pakaian yang baru, jadi sarungnya juga baru, kemudian juga akan dirajak, kemudian saputnya juga akan dirajak, sampai kalau yang perempuan mau ikut sampai bajunya, tapi selendangnya juga sampai dengan udangnya dirajah semua. Tuh, tolong disiapin nanti siapa yang akan mengikuti pembinaan ini. Dengan catatan mereka sudah diminta pemangku. Masih betul-betul solid, apa sudah mulai melemah dan menurun, gitu. Jadi harapan kami selaku Selingi, mudah-mudahan ada berkat kekuatan Tuhan, leluhur yang sudah dientas-entas dengan baik, apalagi sudah melinggih di sana dengan baik pula. Semoga beliau tetap mengkaruni kita, menganugerahi kekuatan lahir batin kita, supaya kita tetap diberikan tuntunan lahir dan batin, sehingga anak dan cucu kita akan tetap merasa terdidik, terbina, terbimbing ke arah Hinduism yang lebih sempurna itu. Itu harapan kami. Yang kedua, tadi Ratu Nabi sudah cukup banyak. Kita dalam berbuat itu sudah maksimal sekali. Walaupun dalam Weda diharapkan kita untuk istilahnya itu dengan cara apapun kau akan bersembahyang padaku, aku akan menerima dengan tulus dan ikhlas. Dalam bahasa Weda, Yumi Bhaktin Prayasjati, Tadaham Bhaktin Upratam, Asnami Prayatmana. Tidak dipaksa untuk itu. Tapi dalam upacara yang tadi disampaikan oleh beliau itu wajib. Karena dalam kehidupan ilahi atau serbita itu ada, kita harus hormat pada para dewa. Sarwa Dewa. Kemudian di dalam ini ada juga Sarwa Bitari. Juga Bitari yang ada di depan kita. Kemudian Sarwa Buddha. Di lingkungan ini juga kita harus selamatkan kehidupan lingkungan dengan cara-cara. Kemudian kekuatan-kekuatan Tinana, Saraswati. Jadi Sarwa Dewa, Sarwa Bitara, Sarwa Buddha, Saraswati, dan juga Sarwa Resi, Resi. Karena Resi itu memberikan suatu kekuatan jnana yang diberikan kepada kita. Ilmu yang mengalir itu dari Saraswati, tapi tuntunan itu dari para Resi. Makanya dalam kehidupan spiritual di Pura ini ada yang kita hormati dewa, Resi, Pitara, Buddha, dan juga Saraswati. Jadi kelima kekuatan itu harus ada dalam kekuatan ilahi yang akan memberikan tuntunan kepada kita. Nah, dalam ayatnya tadi disinggung ada Pacakulut itu. Jadi jangan kita khawatir memati-mati yang disebut dengan imse karma. Karena kita memberikan kesempatan kepada binatang untuk meningkatkan kualitas hidup. Gitu. Padahal dia berlomba-lomba, para binatang itu berlomba-lomba untuk niat mereka itu supaya dibunuh untuk digunakan kepentingan ilahi. Gitu. Daripada dia mati sia-sia, mati ditabrak, mati dibunuh, mati untuk digunakan untuk dimakan dan sebagainya. Lebih baik dia mati bermanfaat. Artinya Sidi Maguna Riawaktu. Jadi meguna tubuhnya dia dipakai untuk apa? Dipakai untuk puja pengasih dia.
Karena dalam mempepade itu nanti sanggui pada boleh tersedia maring purwa dadi begini begitu menjadi pada panita dari tanda mantri paru itu dan juga yang berkaki 4 juga begitu mempunyai artinya kalau dia dibunuh lahir kembali ke dunia ini menjadi tanda mantri. Jadi semua itu dia akan merasa senang dibunuh untuk kepentingan hati. Oleh karena itu jangan takut. Himsa karma, memati-mati jangan kita takut. Jangan kita punya perasaan itu karena dalam Hindu itu ada yantra membagi kekuatan simbol-simbol, ada tantra menggunakan kekuatan untuk membunuh. Itu ada mantra dengan doa-doa, dengan puja pengasiti, dan juga ada mudra, hiasan-hiasan yang dipakai atau tarian-tarian yang dipakai oleh para sulinggih. Jadi kesemuanya itu sangat berguna bagi kita. Nah selanjutnya tadi dikatakan oleh beliau, oleh Ide Nabi, masalah yang disebut dengan Raja Swali atau Raja Singa. Itu penting sekali karena kalau Raja Singa atau Raja Swali itu untuk kaum wanita. Kaum wanita itu bukan berarti dipaksa-paksa untuk segera kawin, bukan. Artinya supaya dia punya kesiapan untuk menghadapi masa depan yang baik. Itu tujuannya. Bukan berarti kita dengan Raja Swali nanti supaya cepat dia kawin. Bukan begitu. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuan dari Raja Swali itu adalah karena dalam Raja Swali itu siapa yang dipuja adalah Prajapati, dewa yang memberikan kehidupan pada benih. Itu Prajapati. Kemudian ada Dewa Wisnu yang memelihara kekuatan benih yang ada dalam tubuh wanita. Kemudian ada Siwa yang memberikan kekuatan jenana. Itu yang ditiup oleh para dewa ke dalam rahim. Makanya dalam rahim itu perempuan pada saat melahirkan Swali itu rahimnya supaya kuat. Kalau sudah sampai saatnya untuk dia menikah, siap dengan kekuatan rahim yang bagus. Di dalam rahim itu ada bibit bebek bobot yang baik, ada benih atau embrio yang baik untuk lahir sebagai bibit manusia. Itu tujuan daripada ini, daripada Raja Swali. Kalau Raja Singa begitu juga pada anak-anak yang sudah suaranya membiu berubah seperti suara singa mengaum gitu, atau itu juga supaya memiliki kekuatan sperma, kekuatan bayu satu hidup supaya betul-betul baik kehidupan dia mengaruhi ke asrama. Bukan berarti dipaksa untuk dia cepat menikah, tidak. Kalau dia memang sudah ketemu jodohnya, supaya siap dengan kekuatan-kekuatan itu. Itu maksudnya. Terus tentang tadi menatah. Nah ini wajib nyuruh dahi namanya. Apalagi dengan tadi Ratu Nabi sampun mengandika kekuatan yadnya itu maha besar. Karena termasuk utama. Ada manceklun sampai sekian calu yang berbagai. Kemudian pirolan. Sia-sia kali itu tidak nyuruh ayu. Sia-sia upacara yang besar begitu kalau tidak dihadirkan upacara-upacara tambahan yang lain seperti nyuruh ayu atau tatak diis. Itu karena upacara itu besar. Nanti pakai status tadi mancek kelut, kemudian pakai pencak-cek dan sebagainya dan di tangan. Kemudian ada resi ganda dan sebagainya, itu besar sekali upacara itu. Tapi kalau kita sudah kesiapan untuk nyikian, artinya menunggalkan kemauan, ketekatan, kebulatan, bagaimanapun besarnya yadnya bisa kita hadapi dengan mudah. Kalau kita sudah yakin, karena kita membekal keyakinan, kita agama serada, yakin. Kalau sudah serada, yakinlah itu akan memperoleh
dikse, daksine, dan kesucian atau siwa. Kalau kita tidak yakin sampai kapanpun kita tidak akan memperoleh yang namanya upah. Upahnya apa? Bapak hidup damai, bahagia. Kemudian dengan keluarga kecil di rumah tidak pernah bertengkar. Kemudian murah rezeki. Itu daksine-daksine yang kita peroleh apabila kita membuat keset atau landasan pacu pesawat Tuhan yang akan mendarat dengan Panceflur itu sebagai landasan pacu. Tuhan akan turun ke bumi ini, akan membentuk kahyangan atau sorga di Mercepade ini. Itu. Nah, oleh karena itu dengan kekuatan apapun kita harus laksanakan itu. Nah, kemudian tadi saya katakan sia-sialah Bapak Ibu kalau tidak diludahi. Sekarang gunakanlah, daripada kita membuat upacara secara individual, sekarang bertata. Itu mahal biayanya. Ya bagus. Kalau membuat secara diri-diri, artinya secara individu tersendiri itu mahal. Kalau kita sudah ada gini, nanti jurudayu. Karena di dalam batin itu ada namanya sesayut semarratik. Itu takab. Atau ada sesayut raja swali atau raja sinu. Kalau lagi yang laki-laki kumpulkan, sekarang tatap sesayut raja sinu. Ini. Kemudian yang perempuan raja swali, tatap sesayut raja swali. Kemudian yang bertatap secara umum ada sesayut semarratik. Tatap semarratik. Gitu. Itu artinya nyurudayu atau tatap kies. Jadi apa yang dialirkan oleh Tuhan, spiritual, holy spiritual, kesucian spiritual yang dialirkan oleh Tuhan itu akan mengalir pada diri kita. Itu. Kemudian, nah tadi ide saya pun mempandas taling itu artinya keserakahan. Kemudian ada juga kamu, karena kita terlalu menguluri nafsu indria yang tidak sepantasnya. Nafsu selalu ada, tapi harus dikendalikan. Tujuannya itu kita mengendalikan kamu. Tanya potong, ada gigi empat ini gigi yang di depan. Ini simbol-simbol kamu, kerode, mohon, made, matsarya, iriati, semuanya itu dipapar, dipotong. Tadi nyase, ini saya pernah dikira, semuanya itu simbolis. Banten yantre, ini juga yantre, simbolis untuk menghilangkan semua kekotoran yang ada dalam tubuh manusia, terutamanya ini keserakahan. Kita harus kerja, jangan kita iri. Makanya matsarya itu iri. Kita cuma bisanya iri aja, tapi kita tidak pernah mengikuti bagaimana gelagat orang, lihat orang itu mencari lihat, atau menambahkan wawasan ilmu pengetahuan, menambah wawasan rezeki, bagaimana caranya. Kita tidak pernah ikut itu, hanya kita tahu sifat matsarya atau iriati. Berarti kita terlalu, kalau kita membuang uang, itu terlalu ngulurin kamu sesenangan, potong-potong itu dengan cara mentata. Nah, dari mana kita yang belum mentata, walaupun Bapak sudah berumur, tatalah. Karena dalam puji kalipati, dalam lontar kalipati takut, kalau tidak pernah mentata, tidak pernah ketemu dengan orang tua, dan orang tua tetap menderita. Karena kita tidak pernah berikan doa restu pangestu pada orang tua. Ya, karena kita merasa ada pemisah, ada jurang kesenjangan yang tajam. Itu yang menyebabkan itu. Makanya anaknya itu berkali-kali kan harus dipotong dulu talinya, baru bisa menemui Dewi Uma, ada juga Sang Yang Siwu kan bagus ya dalam pedalangan dia. Oleh karena itu kurang puji kalipati dipotong itu, baru bisa dengan serta-merta dia bisa bertemu dengan itu. Begitu juga kita, kalau kita tidak pernah begini, tidak pernah dengan leluhur. Ya kita kan sayang pada leluhur supaya united in diversity. Artinya supaya bersatu kita dalam perbedaan umur, nanti ada united in diversity. Ada keterikatan dalam kebersamaan itu. Jadi itu tujuannya. Nanti kita ketemu di alam surga tanpa mentata jurang pemisah, tidak pernah ketemu. Makanya ada di jagat
ajaran baru itu kena hukuman jadinya. Orang tuanya roh atmanya orang tua itu ya karena anaknya tidak pernah ngikuti kehendak menata itu, akhirnya roh atmanya itu digantung di pohon bambu. Kemudian di bawahnya ada bara api. Sudah ada siap akan jatuh ke bara api yang besar itu. Begitu hukumannya. Nah, kita percaya juga kan, karena kita sebagai Hindu harus kita namanya Pancaseladu. Seladu pertama percaya ada Sulan, ada karma, percaya ada moksa, ada samsara, ada punarbabul, ada atma. Kita percaya roh atma kita yang mengalir dalam tubuh kita juga berasal dari beliau. Harus kita juga netralisir supaya dia tidak terjerumus dalam dunia kesesatan. Begitu juga kita. Nah itu dari sisi metata. Puitenan, nah itu puiten. Kalau kita namanya puiten tuh mau inten, artinya suka berbau inten. Ya, artinya berbaur atau berbau sesuatu yang inten, yang harum-harum, yang bagus-bagus. Makanya prasyarat seorang puiten itu harus sudah memiliki menurunkan ego sentral, tidak boleh terlalu keras, berkata kasar, karena sudah mewinten, sudah dicampur baur dengan situasi yang harum. Jangan lagi kita terseret-seret dari perkataan kasar. Ya, harus kita sudah halus, mandi malam, apa yang kita keluarkan harus lembut. Gitu. Pada anak juga harus pikir, boleh bentak-bentak dengan kata yang kasar. Itu pengaruh orang yang sudah winter. Setelah winter ada juga legenda. Kita harus tidur di atas Omkara gitu, supaya memanggil kekuatan Tuhan dalam tubuh kita. Biasanya di sana kita tiduran, tapi diawasi dengan Omkara selama sekian kali dan tidak boleh makan yang berdarah. Itu tidak boleh makan yang berdarah. Harus kita kendalikan sifat-sifat spiritual seperti itu, kesucian seperti itu. Oke, mungkin itu aja tambahan saya bagus dan juga Pak Magu. Semoga juga berguna karena tadi Ratu Nabi sudah sangat padat dan cukup sudah memberikan harapan apa yang harus kita laksanakan di kurang hari sudah cukup. Oke, makin waktu. Oke, terima kasih Bidara sih, luar biasa pencerahannya pada malam hari ini yang kita terima. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya, saudara-saudara semuanya, termasuk salah satunya adalah Trasigana, untuk bersembahyang untuk leluhur kita, sembahyang. Sebenarnya langsung kepada Yang Widi juga bisa. Kita mengerjakan kebun, mengerjakan sawah kita tanpa alat pun juga bisa. Tapi kalau pakai cangkul, pakai luku, itu kan lebih mudah. Kita bersembahyang kepada Yang Widi kalau pakai alat yang namanya Rasigana tadi, atur beliau diresi tempat landingnya pesawatnya Yang Widi itu lebih mudah. Jadi kanugrahan yang kita pakai, mumpung ada alat ini kita pakai.